Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Ramadhani dengan NIM H0512121041 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya dengan judul penelitian Optimasi Markov Weighted Fuzzy Time Series berbasis K-means menggunakan Particle Swarm Optimization pada peramalan harga saham Bukalapak di bawah bimbingan Ibu Siti Sahariman SSI MSI. Pokok pembahasan pada pemaparan ini terdiri atas pendahuluan, teori, dan metode penelitian. Pokok pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi harga saham yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi akibat pengaruh dinamika ekonomi, politik, dan psikologi investor. Oleh karena itu, diperlukan metode peramalan untuk menilai potensi risiko dan peluang investasi secara lebih terukur. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis deret waktu atau time series. Namun, metode klasik deret waktu seperti ARIMA memiliki keterbatasan dalam menangani data yang tidak stasioner dan fluktuatif. Selain itu, metode klasik deret waktu umumnya masih sangat bergantung pada asumsi kestasioneran dan linearitas. Secara empiris, banyak data deret waktu finansial seperti harga saham yang bersifat tidak stasioner. Oleh karena itu, diperlukan metode peramalan yang lebih adaptif, fleksibel, dan bebas dari asumsi statistik yang kaku. Salah satu metode deret waktu yang tidak mensyaratkan pemenuhan asumsi statistik klasik seperti normalitas dan stasionaritas adalah fuzzy time series. Metode ini bekerja dengan merepresentasikan data numerik ke dalam bentuk linguistik sehingga pola pergerakan data yang kompleks dapat dianalisis secara lebih fleksibel. Namun, fuzzy time series memiliki kelemahan, yakni memberikan bobot yang sama pada setiap relasi fuzzy tanpa memperhatikan frekuensi kemunculannya. Menangani hal tersebut, Weighted Fuzzy Time Series menyempurnakan FTS dengan memberi bobot proporsional berdasarkan frekuensi kemunculan pola. Metode ini bekerja dengan memprioritaskan pola perubahan nilai yang lebih sering muncul, sehingga hasil prediksi menjadi lebih representatif. Berbagai pengembangan terhadap Weighted Fuzzy Time Series telah dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menangani data yang semakin kompleks. Salah satunya adalah integrasi dengan rantai Markov. Dalam hal ini, model Markov akan memperbarui bobot relasi fuzzy berdasarkan probabilitas perpindahan nilai dari satu periode ke periode berikutnya. Integrasi rantai Markov dengan WFTS akan menghasilkan Markov Weighted Fuzzy Time Series atau MWFTS yang mampu menangkap pola transisi data yang dinamis dan responsif terhadap perubahan nilai yang terjadi secara tiba-tiba. Kinerja MWFTS sangat dipengaruhi oleh penentuan panjang interval partisi pada semesta pembicaraan. Pada MWFTS konvensional, penentuan panjang interval umumnya dilakukan dengan membagi semesta pembicaraan menjadi beberapa bagian yang sama panjang, atau yang disebut dengan equal length interval. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan karena mengabaikan distribusi data, sehingga sebuah partisi bisa terlalu padat atau bahkan kosong pada data fluktuatif yang berujung pada penurunan akurasi peramalan. Oleh karena itu, K-means dapat diintegrasikan pada MWFTS. Integrasi K-means dengan MWFTS akan membentuk interval berbasis titik pusat klaster atau sentroid agar lebih representatif terhadap sebaran kepadatan data. Namun, algoritma K-means memiliki kelemahan karena rentan terjebak pada nilai optimum lokal dan partisi yang dihasilkan hanya berfokus pada jarak antar data. Oleh karena itu, diperlukan metode optimasi global yang mampu menyempurnakan batas-batas interval tersebut agar mencapai tingkat akurasi tertinggi. Salah satu metode optimasi yang dapat digunakan adalah Particle Swarm Optimization atau PSO. PSO merupakan metode optimasi berbasis populasi yang belajar dari kawanan burung atau ikan dalam mencari posisi terbaiknya. PSO bekerja dengan memperbarui posisi partikel berdasarkan pengalaman terbaik individu dan kelompok. Integrasi PSO pada MWFTS yang berbasis K-means diharapkan mampu mengoptimasi batas interval secara global agar menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Penelitian terdahulu oleh Rifandi
dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang mengintegrasikan PSO dengan FTS dalam peramalan permintaan darah menghasilkan tingkat akurasi peramalan yang sangat tinggi, yakni 92,5%. Selanjutnya, penelitian Siregar dan Surono pada tahun 2022 juga mengintegrasikan PSO dengan MUFTS dalam peramalan polusi udara. Hasilnya, integrasi PSO mampu menurunkan MAPE dari 8% menjadi 5% pada metode MUFTS. Lebih lanjut, Surono dan kawan-kawan pada tahun 2022 melakukan penelitian dengan membandingkan metode optimasi genetik algorithm dengan PSO pada MUFTS fase kemedoids. Hasilnya, metode optimasi PSO menghasilkan tingkat akurasi peramalan yang lebih tinggi dibandingkan genetik algorithm. Ketiga penelitian tersebut berfokus pada objek di luar pasar bursa yang mana pergerakan sahamnya relatif lebih stabil. Oleh karena itu, pada penelitian ini, metode MUFTS berbasis K-means yang dioptimasi PSO akan diterapkan pada data saham Bukalapak sebagai representasi analisis di bidang keuangan. Saham PT Bukalapak merupakan salah satu instrumen investasi dengan dinamika perubahan harga saham yang sangat fluktuatif. Pergerakan harga saham PT Bukalapak menunjukkan karakteristik data yang bersifat nonlinier, tidak stasioner, dan memiliki ketidakpastian yang tinggi. Hal tersebut menjadikan harga saham Bukalapak menjadi relevan sebagai objek pengujian metode peramalan yang mampu mengakomodasi kompleksitas data. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan optimasi Markov Weighted Fuzzy Time Series berbasis K-means menggunakan Particle Swarm Optimization pada peramalan harga saham Bukalapak. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah data harga penutupan saham harian yang digunakan itu pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2025. Kemudian batasan masalah yang kedua, pembentukan optimasi dan evaluasi akurasi model, dan tidak mencakup peramalan harga saham untuk periode di masa depan. Yang ketiga, evaluasi performa ketepatan peramalan pada penelitian ini diukur menggunakan MAPE. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode Markov Weighted Fuzzy Time Series berbasis K-means pada data saham Bukalapak. Kedua, mengoptimalkan batas interval fasi pada MUFTS berbasis K-means menggunakan Particle Swarm Optimization. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi perbandingan kinerja dan tingkat akurasi model MUFTS berbasis K-means sebelum dan sesudah dilakukan optimasi menggunakan PSO. Adapun manfaat penelitian, yang pertama menambah wawasan mengenai penerapan metode MUFTS berbasis K-means yang dioptimasi menggunakan PSO. Yang kedua, menyajikan hasil evaluasi dan perbandingan performa model matematis yang dapat digunakan sebagai referensi. Adapun teori yang digunakan di dalam penelitian ini, yang pertama Fuzzy Time Series, kedua K-means clustering, ketiga Weighted Fuzzy Time Series, keempat rantai Markov, selanjutnya Markov Weighted Fuzzy Time Series, selanjutnya Particle Swarm Optimization, dan terakhir Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Masuk ke metode penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan saham harian PT Bukalapak.com Tbk pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2025 yang diperoleh dari situs investing.com sebanyak 298 data. Adapun analisis datanya diawali dengan menentukan semesta pembicaraan yang dilanjut dengan melakukan klasterisasi K-means. Selanjutnya membentuk interval berdasarkan K-means dan melakukan proses fasifikasi. Kelima, membentuk FLR dan FLRG. 6, menghitung bobot relasi setiap state. Ketujuh, membentuk matriks probabilitas transisi Markov. 8, diversifikasi dan menghitung peramalan. 9, menghitung MAPE baseline. 10, melakukan optimasi interval dengan PSO. 11, menghitung MAPE setelah optimasi. Dan terakhir, penarikan kesimpulan. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi seminar statistika 1 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.